IPA dan hanya mengajar IPA dan kelas ini saja. Oh, baiklah. Wah, berarti kelas terakhir kita ya. Teman-teman, bagaimana? Ini kelas terakhir kalian atau setelah Abdram ini ada kelas lagi? Kelas terakhir Ibu hari ini. Kelas. Oke, Basil ya. Baik, ini yang hadir sudah ada 24 mahasiswa. Totalnya berapa kalau ada cutting yang masuk? Irza, Sania, totalnya berapa? 29 mahasiswa Ibu kurang lebih. Berapa Sania, maaf? 29. Iya Ibu kurang lebih. Oh, itu sudah termasuk ada kakak tingkat yang bergabung? Iya ada kakak tingkat Kak Anissa Faradila Ibu. Oke, baiklah. 29 ya, 27. Baik, semoga dua teman yang lain nanti segera menyusul. Baiklah, kita mulai teman-teman ya. Selamat datang di kelas apresiasi drama yang sekarang sudah masuk ke minggu ketiga, pertemuan ketiga ya. Seharusnya yang keempat, tapi kita kemarin sempat ada libur ya minggu lalu, Maulid Nabi. Nah, hari ini kita masuk pertemuan ketiga dengan agenda menyimak presentasi ya. Seharusnya sih bisa 3 kelompok ya, tapi sekali lagi tidak dipaksa teman-teman ya. Kalau memang kita hanya bisa menyimak presentasi dari 2 kelompok, ya kelompok 3 dan kelompok 4, maka kelompok 5 boleh di minggu depan, ya. Dan minggu depan agenda kita sudah masuk ke kepenulisan drama ya. Jadi mungkin 50 menit awal akan menyimak presentasi kelompok 5. Nah, sisanya kita akan berdiskusi tentang tahap penilaian, tahap penulisan dramanya. Oke, kalau begitu supaya waktu kita efektif ya dan lebih efisien, saya ingin tahu kelompok 3 hari ini apakah sudah hadir masyarakatnya? Kelompok 3 boleh angkat tangan. Ada Zakia, ada Nawa, Azalea, Yasmina. Berempat saja. Audi. Hmm. Terus siapa lagi nih? Basil, oke. Ada lagi? Sudah Ibu, 6 orang Ibu. 6 orang. Wih, di ketuanya Pak Basil ya. Oke, terima kasih. Boleh diturunkan dulu tangannya. Nah, sekarang teman-teman kelompok 4. Saya ingin tahu siapa saja kelompok 4. Ada Lili, Faris, Putri. Siapa lagi? Ada Anissa. Ha-ha. Siapa lagi? Ridwan. Wih, malah tepuk tangan dia. Berlima saja? Ya, Ibu. Wah, berlima. Baiklah. 2 kelompok ini sudah siap ya? Insya Allah siap Bu. Siap dong, kan presentasi aja nih, bukan buat ijab kabul ya. Oke deh, seperti minggu lalu teman-teman ya, teknis kita adalah presentasinya supaya waktunya efektif, berarti kelompok 3 akan presentasi, kemudian diikuti 1 sesi untuk menampung pertanyaan dulu ya. Nah, pertanyaannya mungkin boleh 3 sampai 4, lanjut ke presentasi kelompok 4, kemudian sesi menampung pertanyaan juga ya, 3 sampai 4 pertanyaan, lalu nanti lanjut ke sesi menjawab oleh kelompok 3, disusul dengan sesi menjawab oleh kelompok 4. Nah, nanti teman-teman penanya ya, supaya nanti lebih jelas pertanyaannya seperti apa, jangan lupa selain Anda sampaikan pertanyaannya, juga diketik di kolom komentar gitu ya. Nanti akan ada pengayaan juga dari Bu Ayu, dari saya gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa diarsipkan pertanyaan-pertanyaan itu karena nanti akan Anda lengkapi di salin dia presentasi Anda. Oke teman-teman, jelas untuk hari ini?
agenda kita Insya Allah dan siap. teknisnya? Jelas. Oke, Basul jelas. Yang lain gimana Jelas, nih? Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke deh, baik. Kalau sudah jelas, silakan kelompok 3. Boleh dicobakan dulu ya teman-teman share screen-nya. Kemudian salin dianya apakah transisinya sudah lancar. Silakan kelompok 3 boleh langsung ambil alih ya. Ya Ibu, bentar ya Bu. Oke, silakan. Nanti kalau sudah siap boleh langsung dimulai saja Basil dan teman-teman kelompok 3. Apakah ada kendala teman-teman kelompok 3? Oke, siap. Baik Ibu, kami izin memulainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat sore kepada Pak Sam, Bu Etsa, dan Bu Ayu, dan selamat sore juga kepada teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri bahwa saya Basil Basili yang akan memandu jalannya agenda presentasi ini atau bisa disebut dengan moderator. Materi yang akan kami bawakan ini ialah unsur pembangun drama teks dan pemendasan. Nah, untuk anggota kelompok kami, di kelompok kami ada 6 orang ya. Ada Audi Dianda, ada Azalia Albina, ada saya, Basil Basili, terus ada Zaki Amanah, lalu ada Nawayu, dan Yasmina Nurul Wafa. Nah, submateri ini di sini ada 2 golongan ya, ada unsur pembangun drama teks dan satunya lagi ada unsur pembangun pementasan drama. Nah, di unsur pembangun drama teks ini ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, amanat dan dialog. Sementara itu unsur pembangun pementasan drama itu ada naskah, pemain dan penonton, tata ruang dan tata rias, dan busana dan cahaya. Yang pertama yakni ada unsur pembangun drama teks. Baik, untuk tema atau unsur pertama ini akan dijelaskan oleh Yasmin. Kepada Yasmin, saya persilakan. Maaf Yasmin, agak kecil. Oke, baik. Saya akan jelaskan mengenai unsur yang pertama yaitu menurut pengertian tema ini adalah tulisan atau ide pokok yang mana melandasi suatu lakon di drama.
Nah, tema di drama ini merujuk pada sesuatu yang menjadi pokok persoalan yang ingin diungkapkan oleh penulis naskahnya. Dan menurut Nurdi dan Toro pada tahun 1998, tema itu bersifat umum dan terkait dengan aspek-aspek kehidupan di sekitar kita. Dari saya bisa kita hasil. Baik, selanjutnya yaitu ada unsur yang kedua yaitu alur. Namun pengertian alur ini adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian cerita, konflik awal, perkembangan konflik, hingga penyelesaian. Nah, adanya alur dalam drama ini dalam pertunjukan drama bisa membuat sebuah drama menjadi lebih menarik bagi penonton. Ada 3 jenis alur. Yang pertama itu ada alur maju, yang mana alur maju ini menggambarkan cerita berjalan berurutan ke depan ataupun secara atau kronologis. Nah, alur maju juga disebut juga dengan alur lurus atau alur progresif. Kenapa alur ini dinamakan alur progresif? Karena apabila peristiwa-peristiwa yang dikisahkan dalam suatu karya sastra memang memiliki kronologis atau secara runtut. Alur maju ini biasanya dimulai dari tahap awal berupa kemenangan tokoh dan pemikiran konflik, lalu menuju tahap tengah, yaitu berupa konflik dan klimaks, kemudian diakhiri dengan tahap akhir atau berupa penyelesaian masalah dan ending. Jenis alur yang kedua yaitu ada alur mundur. Nah, alur ini menggambarkan cerita berupa peristiwa mundur ke belakang atau sorot balik. Alur mundur memiliki cerita yang tidak dimulai dari tahap awal, yang benar-benar awal cerita apabila secara logika, melainkan diawali dengan bagian tengah atau bahkan di bagian akhir, baru dilanjuti dengan tahap awalnya. Nah, suatu karya sastra yang menggunakan alur mundur ini nantinya akan menyuguhkan adegan konflik yang bisa saja berupa adegan konflik utama. Lalu jenis alur yang ketiga yaitu ada alur campuran, yang mana alur campuran ini perpaduan dari alur cerita masa kini dan masa lampau. Nah, alur campuran ini merupakan kombinasi antara alur mundur dan alur maju dan alur mundur. Biasanya penulis ini awalnya akan mengikuti urutan kronologis, namun terkadang akan menyelipkan kisah masa lalu. Nah, alur ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi pembaca karena perpindahan antara masa lalu dan masa kini. Begitu. Baik, boleh mungkin sekian dari saya, dikembalikan lagi ke bahasa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yasmina Nurul atas paparan terkait tema dan alurnya. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, di materi ini tokoh dan penokohan akan dijelaskan oleh Nawayu. Kepada Nawayu, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Silap. Sebelumnya izin tanya ini suara kelas saya terdengar. Terdengar sayang. Ya, terima kasih Bu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tokoh dan penokohan. Dari definisinya, kita tahu bahwa tokoh adalah karakter yang ada dalam sebuah cerita. Yang mana tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Mereka secara tidak langsung membantu pembaca untuk memahami sebuah peristiwa yang sedang diperankan. Dikutip dari buku Ajar Pembelajaran Kritik Sastra, karya Samsudin dalam karya sastra, pengertian tokoh itu ada 4 hal, yaitu ada rupa, yaitu berupa wujud dan keadaan, macam atau jenis, lalu ada bentuk badan dan perawakan, orang muka, dan keamanan. Dan yang terakhir itu merupakan pemegang peran dalam rumah atau drama. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tokoh adalah sesuatu yang berwujud, entah itu hewan maupun manusia yang memiliki peran dalam sebuah cerita. Lalu selanjutnya ada penampakan, yaitu sebuah gambaran yang menceritakan karakter tersebut, yang mana cara penulis pengarang untuk menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Dan mungkin boleh kami lihat selanjutnya. Di sini ada 5 tokoh yang saya ambil dari jenis-jenis penokohan. Yang pertama itu ada protagonis. Ini kita ketahui bahwa protagonis yaitu baik, di mana seringkali menjadi pusat perhatian dan tokoh yang paling banyak disorot. Protagonis biasanya adalah tokoh yang memiliki peran positif dan berusaha mencapai tujuan tertentu.
tokoh ini biasanya dihadapkan pada berbagai konflik atau tantangan yang membentuk perjalanan cerita. Contoh dari tokoh protagonis, misalkan kepada contohnya kalau misalkan ada di drama Hamlet karya Shakespeare. Lalu ada tokoh antagonis yang kedua, yaitu ada tokoh yang berwatak jahat atau penentang. Meskipun sering dikali digambarkan dengan sifat negatif atau jahat, antagonis tidak selalu harus sepenuhnya jahat gitu. Mereka hanya harus menjadi penghambat bagi protagonis tersebut. Lalu yang ketiga ada tokoh protagonis, yaitu tokoh berwatak sebagai penengah, di mana biasanya tidak terlibat secara langsung dalam konflik utama, tetapi mereka ini nih memainkan peran penting dalam mendukung cerita atau perkembangan protagonis dan antagonis. Lalu ada yang keempat, ada tokoh pendukung atau deuteragonis, deuteragon, deuteragonis, yaitu tokoh yang karakternya mendukung atau menemani protagonis, yang mana mereka sering menjadi teman dekat ataupun sekutu protagonis yang membantu protagonis mencapai tujuan gitu. Meskipun mereka tidak menjadi fokus utama, tetapi peran mereka penting dalam membantu pengembangan cerita. Dan yang terakhir adalah tokoh figuran, yang mana tokoh yang merupakan tokoh latar belakang yang tidak memainkan peran signifikan dalam cerita utama. Mereka ini hadir untuk memperkaya latar atau situasi, tetapi tidak banyak mempengaruhi terhadap perkembangan cerita atau konflik. Jadi peran mereka ini seringkali bersifat sementara atau hanya muncul dalam satu adegan tertentu. Contohnya seperti pelayan, penjaga, ataupun penduduk di latar sebuah adegan gitu. Ya mungkin boleh selanjutnya saya serahkan kepada. Baik, terima kasih kepada Nawa Ayu atas paparan terkait tokoh dan penokohan dan juga jenis-jenisnya. Selanjutnya, yakni ada latar dan amanah yang akan dijelaskan oleh Audi Diana. Pada Audi Diana, saya silakan. Baik, terima kasih Basia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar dan amanah. Untuk latar, menurut Abraham Stanton dan dari Nurdiantoro tahun 2015, halaman 301 hingga 303 menjelaskan bahwa latar atau setting dalam sebuah cerita juga dikenal sebagai landasan tumpu yang mengacu kepada konsep, tempat, hubungan, waktu sejarah, dan lingkungan sosial di mana peristiwa-peristiwa cerita terjadi. Dan latar ini mengelompokkan unsur-unsur cerita seperti tokoh dan plot ke dalam konteks fakta yang memberikan fondasi konkret dan jelas bagi ceritanya. Latar juga dibagi menjadi 3 unsur pokok, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Untuk latar tempat sendiri ini menunjukkan lokasi, latar waktu menunjukkan dengan berkaitan kapan peristiwa terjadi, latar suasana berkaitan dengan kondisi batin tokoh dan fisik sekitar atau lingkungan. Untuk amanat, menurut pengertiannya adalah menurut Harimurti Kridaksana pada halaman 183, di mana amanat merupakan esensi dari konsep atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain yang seringkali memiliki nilai praktis dalam kehidupan. Nah, amanat ini merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama kepada pembaca atau penonton. Dan amanat ini biasanya tersimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan isi cerita atau drama. Amanat juga dapat diartikan berupa ide, ganjaran moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang pengarang melalui karyanya. Oleh karena itu, ya, sekian dari saya kembalikan pada Basil. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Audi Diana terkait paparan latar dan amanat dalam unsur drama teks. Selanjutnya, ada unsur terakhir dari drama teks, yakni dialog yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, mungkin teman-teman sudah mengetahui ya secara lebih luas misalkan mendengar kata dialog. Di sini kami akan menguliknya kembali ya untuk mempertambah ilmu kita. Jadi dialog ini itu merupakan bentuk komunikasi yang terjadi antara dua tokoh atau lebih dalam drama. Mengapa dialog ini diperlukan ya dalam drama teks itu? Nah, karena di dialog dalam drama teks ini memiliki struktur yang lebih teratur
Dan fungsinya itu untuk memajukan alur cerita secara dramatis. Dalam drama, dialog menggantikan narasi yang begitu panjang, karena segala informasi dari jalannya ceritanya itu akan disampaikan oleh tokoh-tokoh yang nantinya itu berbicara. Terus dan juga dialog ini juga tuh mencerminkan kayak karakter, situasi dan tema yang hendak disampaikan oleh si pengarang. Setiap kata yang diucapkan itu benar-benar harus dipilih secara hati-hati agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dari drama itu sendiri. Sehingga dengan adanya memilih kata-kata secara hati-hati itu akan menghidupkan cerita drama di atas panggung. Lalu untuk dialog dalam drama ini ada ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, berbentuk percakapan. Dialog dalam drama selalu berbentuk percakapan antara dua atau lebih tokoh. Jadi misalkan kita ngomong sendiri itu bukan disebut dialog ya, kita seenggaknya atau setidaknya minimal satu orang. Terus ciri kedua dari dialog itu ada mengandung unsur estetis. Dialog dalam drama itu tidak hanya meniru percakapan yang terjadi pada seharian kita, tetapi juga dapat dibuat dengan penuh pertimbangan estetis. Pilihan kata, diksi, ataupun struktur kalimat seringkali kayak ditata sedemikian rupa agar menciptakan keindahan dan mendukung suasana atau mood cerita. Misalnya kalau kita menonton drama tragedi ya, dialog itu mungkin akan mengandung kata-kata yang bisa mengundang emosi kita, intensitas kita. Sementara apabila kita menonton drama yang berjenis komedi, itu pasti dialognya itu akan membuat kita lebih terhibur dan membuat kita tuh tertawa-tawa. Terus ciri ketiga dari dialog ialah bersifat komunikatif. Dialog dalam drama harus mampu mengkomunikasikan ide-ide itu dengan jelas kepada penonton. Yang berarti setiap ucapan yang dilontarkan dari tokoh pemain itu harus mudah dipahami, namun tetap menjaga karakter dan emosi yang ingin disampaikan. Bahasanya itu yang digunakan dalam dialog itu sesuai dengan karakter tokoh, bisa dilihat dari segi usianya, status sosialnya, maupun latar belakangnya. Mungkin kalau misalkan status sosialnya itu misalkan orang pemainnya itu ibaratnya pejabat tinggi, mungkin beliau tuh bisa menggunakan bahasa yang begitu puitis ya. Sementara misalkan rakyat, misalkan cosplay menjadi orang-orang yang kayak berdagang di kayak pedagang asongan tuh mungkin bahasanya nggak begitu terterapi alias bisa campur-campuran. Nah, ciri keempat dialog dalam drama ini ialah tertib dan konsisten dengan jalan cerita. Setiap dialog harus relevan dan mendukung alur cerita. Tidak boleh ada dialog yang terkesan diucapkan tanpa tujuan. Setiap percakapan itu harus memberikan informasi yang memajukan cerita atau menggambarkan konflik antar tokoh. Nah, ini dari pengertian dan ciri-cirinya. Lalu, dalam dialog itu sendiri juga memiliki struktur. Ada 3, yakni ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, orientasi itu bersamaan katanya itu dengan pengenalan. Nah, pada bagian ini, dialog ini memperkenalkan tokoh-tokoh dan situasi awal cerita. Biasanya tokoh di sini lebih informatif dan tenang karena berfungsi sebagai pengantar untuk penonton mengenal latar cerita, hubungan antar tokoh, dan situasi awal yang mendasari konflik. Ya, mungkin pas kalian udah menonton teater sebelumnya, pasti kan sebelum masuk ke inti cerita, pasti si dari panitia itu yang ini yang memperkenalkan dulu apa tuh tokoh-tokohnya atau cerita yang akan disampaikan.
Lalu struktur dialog kedua ada komplikasi atau bisa disebut dengan pengembangan masalah atau pengembangan konflik. Di bagian ini konflik mulai muncul dan dialog tuh semakin intens. Jadi tokoh-tokohnya itu mulai memperlihatkan perubahan sikap, muncul ketegangan, dan terjadi interaksi yang menggambarkan perkembangan alur cerita. Bagian ini sering menampilkan dialog yang penuh emosi, intrik, atau debat yang memperdalam kompleksitas cerita. Ya, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, kan pertama-tama pasti kita akan disuguhkan yang anteng-anteng. Lalu pas semakin seiring jalannya cerita, ada tuh udah mulai tuh dialog-dialog yang begitu intens, yang tadinya awalnya kayak si orang itu sabar, makin lama ada masalah ini jadi berubah menjadi yang sangar gitu. Lalu ada resolusi atau penyelesaian. Di akhir cerita tentu masalah atau konflik yang terjadi akan ada masanya atau ada masa puncaknya dan kemudian diselesaikan. Nah, dialog pada bagian ini sering memberikan jawaban atau solusi atas masalah atau menyimpulkan peristiwa yang terjadi. Kadang-kadang bagian resolusi juga memberikan makna atau pelajaran yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Nah, selanjutnya ada penggambaran watak melalui dialog. Penggambaran watak itu bisa yang pertama itu melalui ucapan langsung. Dialog yang diucapkan oleh tokoh bisa langsung menggambarkan kepribadian mereka. Misalnya, seorang tokoh yang berbicara dengan lembut menunjukkan sifat penyabarnya. Lalu misalkan ada tokoh yang berbicara keras dan tegas, pasti kita menunjukkan bahwa karakter itu sangatlah tegas, agresif, ataupun dominan terhadap dari gaya bicaranya itu. Lalu penggambaran keduanya ada melalui pikiran tokoh. Dialog tidak hanya menampilkan percakapan antar tokoh, tapi juga dapat menggambarkan pemikiran internal mereka. Pemikiran ini memberikan gambaran tentang perasaan dan pandangan pribadi tokoh terhadap situasi yang dihadapi. Terus penggambaran watak ketiganya ada melalui respons terhadap tokoh lain. Cara tokoh menanggapi ucapan atau tindakan dari tokoh lain juga bisa menggambar watak dari tokoh tersebut. Misalnya, jika seorang tokoh selalu menghindari konfrontasi, bisa menunjukkan bahwasanya tokoh tersebut bisa disebut dengan tokoh pengecut, atau memang tokoh itu tidak percaya diri, atau juga tokoh itu bisa bilang tidak memiliki tidak memiliki, enggak berkehendak untuk menimbrung atas masalah-masalahnya itu. Terus ini ada kaidah kebahasaan dalam dialog. Yang pertama itu berupa dialog. Terus yang kedua ada menggunakan tanda petik. Tentu teman-teman sudah familiar ya dengan tanda petik. Misalkan kalian membaca sebuah teks itu yang isinya percakapan. Nah, setiap dialog tuh harus dituliskan dalam tanda petik untuk memisahkan antara narasi atau instruksi panggung dengan percakapan antar tokoh. Lalu sini ada penggunaan kata ganti orang ketiga, orang pertama dan kedua. Maaf, kayaknya agak terbalik. Ya, yang kata ganti orang pertama dan kedua ini dalam dialog umumnya digunakan kata ganti orang pertama, misal seperti aku, saya. Nah, kalau misalkan kata ganti orang kedua itu dialog biasanya digunakan menggunakan kata kamu, kau, engkau, ataupun anda. Karena dialog adalah interaksi langsung antara tokoh. Ya, terus penggunaan kata ganti orang ketiga. Jika terdapat narasi di luar dialog, seperti dalam prolog atau epilog, kata ganti orang ketiga seperti dia atau beliau sering digunakan untuk menceritakan peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh dalam drama. Baik, itu merupakan penjelasan terkait tentang dialog dalam unsur drama teks. Selanjutnya yakni ada unsur pembangun pemantasan drama. Nah,
yang dimana akan dijelaskan juga oleh saya sendiri. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya secara sekilas karena mengetahui bahwasanya naskah ini memang berbentuk kertas ya, dan yang dimana ada susunan ceritanya gitu dari awal sampai akhir yang dimana isinya itu bisa berlembar-lembar. Jadi naskah drama ini ialah teks yang berisikan cerita atau lakon yang diuraikan dalam bentuk dialog dan adegan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Naskah ini berfungsi sebagai pedoman bagi para aktor, sutradara, dan kru dalam pementasan drama. Di dalam naskah drama itu tidak hanya berisi dialog, tapi juga panduan teknis seperti ada tata panggung, tata busana, tata suara, dan pencahayaan. Unsur-unsur tersebut sangat membantu dalam menciptakan suasana yang mendukung cerita. Mungkin teman-teman misalkan membaca naskah drama, mungkin ada tulisan misalkan ketika bisa adegan ini kayak ada matikan lampu gitu. Ya mungkin itu juga termasuk untuk itu wajib bukan wajib ya, lebih disarankan ditulis karena agar si para yang bekerja ini tahu apa agendanya itu. Nah, di sini ada unsur-unsur naskah drama. Yang pertama, tokoh dan penokohan yang kurang lebih sama yang telah dijelaskan oleh Nawak sebelumnya. Lalu sini ada plot atau alur cerita yang juga sama kurang lebih dijelaskan oleh Yasmina Nurul. Terus ada setting atau latar yang juga sudah dijelaskan oleh sebelumnya oleh Audi, dan sini ada tema. Nah, tema ini merupakan sebuah ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui drama. Tema itu bisa berupa masalah kehidupan ya, seperti pengkhianatan, perjuangan, ataupun cinta. Tema ini seringkali bisa menggambarkan atau mencerminkan nilai moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita. Terus ini ada kaidah penulisan naskah. Tentu membuat naskah ini tidak bisa sembarang untuk ditulis, harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Nah, untuk awalan membuat naskah itu, yang pertama yang harus kita lakukan ialah menentukan tema dan persoalan. Langkah pertama dalam menulis ini ialah menentukan tema dan persoalan yang ingin diangkat. Tema ini harus menarik dan relevan dengan audiens serta memiliki nilai moral yang kuat. Mungkin misalkan ya masyarakat kita bingung nih terhadap kejadian ini, kayak masih belum terekspos untuk atas penyebabnya kematian ini. Mungkin si pengarang ataupun yang mau menyelenggarakan drama itu boleh membuat sebuah drama yang ya kurang lebih mengangkat drama dengan ciri khas ataupun mengangkat permasalahan atas contoh tersebut. Terus selain menentukan tema dan persoalan, langkah selanjutnya ialah membuat sinopsis. Setelah tema ditentukan, sinopsis atau ringkasan cerita dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang alur cerita, tokoh, dan konflik. Sinopsis biasanya mencakup garis besar dari keseluruhan cerita tanpa rincian dialog. Lalu langkah ketiga ada menentukan kerangka cerita. Kerangka cerita adalah struktur dasar alur yang memandu pengembangan cerita. Kerangka ini mencakup tahap-tahap penting dalam alur, mulai dari pengenalan hingga penyelesaian. Langkah keempat yakni menentukan protagonis dan antagonis atau jenis-jenis tokoh lainnya. Tokoh utama dan tokoh lawan, tokoh utama yang seperti kayak protagonis dan tokoh lawan seperti antagonis itu merupakan elemen penting dalam membangun konflik. Protagonis biasanya merupakan tokoh yang menghadapi masalah atau tantangan. Sementara itu, tokoh antagonis menjadi sumber konflik yang menantang protagonis. Lalu langkah
terakhir ialah lalu ya kita menulis naskah dramanya. Penulis harus memperhatikan keseluruhannya itu, mulai dari keterlibatan tokohnya, plotnya, dan temanya. Nah, di sini cara penyusunan naskah ada dua ya. Ada naskah asli dan naskah saduran. Naskah asli ini naskah drama yang ditulis dari ide murni tanpa mengambil referensi dari karya lain. Terus naskah saduran ini ialah merupakan naskah drama yang merupakan adaptasi dari karya lain seperti novel, cerita rakyat, atau karya dalam bahasa lain. Penulis saduran dapat mengubah dialog, latar, atau plot untuk menyesuaikan dengan konteks baru tanpa menghilangkan inti cerita asli. Mungkin teman-teman pernah ya membaca sebuah novel ataupun cerpen ya, terus ada suatu masa di mana teman-teman menonton drama kayak apa ya, terus teman-teman merasa kok ceritanya sama seperti yang pernah saya baca waktu itu. Nah, itu merupakan naskah saduran yang dimana itu ada referensinya untuk dibuatnya drama itu. Lalu sini ada kegunaan naskah dalam pementasan drama. Yang pertama itu memberikan inspirasi. Naskah berperan sebagai sumber inspirasi bagi para aktor dan aktris. Saat membaca, para pemain akan dapat menggali karakter mereka masing-masing untuk lebih dalam dan memahami konflik, latar, serta emosi yang ingin disampaikan oleh penulis. Inspirasi dari naskah juga membantu para aktor untuk lebih kreatif dalam menghidupkan karakter mereka di atas panggung. Selain itu, naskah drama memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tema cerita hingga adegan-adegan yang disampaikan dengan makna yang jelas dan tujuan yang sesuai. Lalu pengguna naskah yang berikutnya ada sebagai pedoman utama. Naskah menjadi pedoman utama berfungsi sebagai panduan yang memberikan struktur bagi cerita yang akan sebagai panduan yang memberikan struktur bagi cerita yang akan ditampilkan. Ini bisa mencakup dari urutan adegan, dialog, dan konflik yang harus dimainkan di atas panggung. Nah, dengan melalui naskah ini, pemain bisa memahami alur cerita, lalu mengenali konflik yang menjadi pusat cerita, dan bagaimana ketegangan tersebut harus ditampilkan secara efektif untuk menarik perhatian penonton. Pedoman ini juga berlaku bagi sutradara dan kru pementasan yang membutuhkan naskah sebagai acuan dalam menyiapkan segala kebutuhan dalam dramanya. Dengan adanya naskah, setiap elemen pementasan drama dapat dirancang dengan terarah sehingga tercipta keselarasan antara visual, suara, dan akting. Nah, mengapa naskah ini penting dalam pementasan drama? Karena naskah ini merupakan sebuah, diibaratkan itu seperti nyawa dari sebuah pementasan drama. Tanpa naskah, drama tidak akan memiliki struktur yang jelas alias amburadul, sehingga pemanasan akan nggak jelas untuk ditampilkan dan tujuan yang hendak disampaikan pun tidak akan tercapai kepada penonton. Jadi naskah ini merupakan fondasi yang memungkinkan sebuah cerita untuk dibangun, dipahami, dan dinikmati oleh penonton. Naskah juga bisa memberikan kehidupan pada karakter-karakter dan cerita. Melalui naskah, setiap karakter diberi latar belakang, konflik, dan tujuan yang menjadikan mereka unik. Ini yang dapat memungkinkan para pemain hendak untuk memerankan tokoh-tokoh yang penuh emosi, mendalam, dan sesuai dengan visi penulis dari naskah drama itu sendiri. Mungkin ini penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dialog yang merupakan unsur drama teks, dan naskah ini merupakan unsur dari pementasan drama. Selanjutnya ada pemain yang akan dijelaskan oleh Zakia Amanah. Kepada Zakia Amanah saya persilakan. Baik, terima kasih moderator.
Di sini saya akan menjelaskan pemain dalam pementasan drama. Jadi, pemain dalam pementasan drama adalah orang yang memerankan tokoh di dalam drama. Pemain dalam pementasan drama disebut aktor dan aktris. Pemain dalam pementasan drama jumlahnya bergantung dengan keberadaan tokoh cerita dalam naskah drama yang diciptakan dan dimunculkan oleh penulis. Jadi, pemain dapat diciptakan dan dimunculkan di luar naskah oleh sutradara sesuai kebutuhan pengembangan permasalahan cerita dalam pementasan. Untuk keberhasilan seorang pemain dalam memerankan tokoh drama, sutradara biasanya harus melakukan penyeleksian atau casting pemain. Boleh selanjutnya. Selanjutnya di sini ada penonton. Penonton adalah penikmat, pengamat, penilai, dan pemberi motivasi. Penonton merupakan unsur yang penting dalam sebuah pementasan drama. Tanpa ada penonton, pertunjukan drama akan menjadi sia-sia. Dan tanpa adanya penonton, semua unsur produksi akan kecewa. Lalu selanjutnya yaitu keberhasilan dan kesuksesan sebuah pertunjukan drama dapat diukur juga melalui respon penonton yang menyaksikannya. Di sini ada 3 kategori penonton yang ditinjau dari sudut motivasinya, yaitu yang pertama penonton peminat, yaitu penonton intelektual atau penonton yang mampu mengapresiasi seni. Yang kedua yaitu penonton iseng. Penonton iseng merupakan penonton yang tidak punya ketertarikan khusus pada seni, hanya menikmati untuk sebagai hiburan saja. Dan yang terakhir yaitu penonton penasaran. Di sini penonton penasaran yaitu penonton yang menonton karena penasaran ingin tahu bagaimana lakon, pemain, dan cerita dramanya. Baik, untuk materi yang saya sampaikan dan yang saya paparkan hanya segini, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zaki Amana yang sudah menjelaskan unsur kedua ya dari pementasan drama, yakni pemain dan penonton. Berikutnya ada unsur tentang tata ruang, tata rias, tata cahaya, dan busana akan dijelaskan oleh Azalea Albina. Kepada Azalea, saya persilakan. Baik, terima kasih Basil. Saya Zalea izin menjelaskan mengenai tata ruang dan tata rias. Jadi tata ruang panggung dalam pentas teater ini memang berfungsi sebagai unsur yang menggambarkan situasi, kondisi, waktu, tempat sesuai dengan alur cerita yang berlangsung. Nah, penataan panggung atau ruang dalam pentas teater ini tidak hanya ditunjukkan untuk keperluan estetika saja, namun memang tata ruang ini memberikan ruang gerak terhadap pemain sekaligus memvisualisasikan penokohan dan karakternya. Jadi penataan panggung ini bergantung pada latar cerita dalam sebuah naskah. Nah, untuk lokasi penataan panggung ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apabila memang memilih penataan panggung di dalam ruangan, aspek yang harus diperhatikan adalah penataan pencahayaannya. Nah, untuk sementara, apabila penataan panggung di luar ruangan, aspek yang memang perlu diperhatikan adalah penataan suaranya. Dan ini juga merupakan salah satu elemen dalam penataan panggung, yakni penataan properti. Jadi penataan ini memang sangat penting dalam menciptakan setting latar pada pertunjukan sebuah teater. Selanjutnya adalah tata rias. Nah, tata rias ini pertunjukan bukan tata rias sehari-hari saja, sehingga harus menyesuaikan tema pertunjukan yang akan dibawakan pada sebuah teater. Jadi tata rias ini memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama itu seperti menegaskan perwatakan atau karakter lakon. Tata rias berfungsi melukiskan watak tarian dengan mengubah penampilan wajah yang menyangkut aspek, umur, ras, dan juga bentuk wajah. Yang kedua itu memperjelas garis-garis wajah pemeran drama ketika mengekspresikan karakter atau tokoh yang sedang diperankan. Yang ketiga itu menyempurnakan penampilan wajah agar sesuai dengan karakter atau tokoh yang diperankan dalam pementasan sebuah drama. Yang keempat itu memberikan nilai keindahan pada karya seni drama, karena adanya tata rias ini juga bisa menambah keindahan sebuah lakon yang memang sedang dijalankan. Yang terakhir itu ada memberikan efek gerak pada ekspresi wajah di dalam pementasan drama ini. Jadi tata rias ini memberikan dimensi wajah pameran drama ketika tersorot cahaya atau lampu panggung. Boleh di next slide. Oke, di sini ada busana dan juga cahaya.
untuk busana ini dalam sebuah pertunjukan memang tata busana menjadi tentu menjadi hal pertama yang pasti akan kita lihat dalam penontonan pementasan drama. Nah, tujuan adanya tata busana dalam pementasan drama itu memang mewujudkan personifikasi perannya. Nah, fungsinya memang memperkuat acting sehingga membangkitkan sebuah daya ilusi dan juga menghidupkan karakter dari sebuah lakon. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, fungsi dari tata busana ini yang pertama membantu ekspresi pemeran lakon dalam pementasan drama. Jadi lakon drama ini harus menjalankan aktingnya tanpa terganggu dengan busana yang dia gunakan. Terus di sini dia harus menggunakan busana yang memang nyaman dan sesuai dengan drama yang dia perankan. Yang kedua itu memperjelas tema drama yang sedang berjalan. Nah, untuk peristiwa atau adegan khusus, tata busana ini juga dirancang khusus sesuai tema yang tema agar pementasan drama berjalan secara maksimal. Yang ketiga itu ada juga memberikan nilai tambah dari segi estetika dan etika dalam seni pertunjukan. Tata busana ini sesuai dengan berjalan cerita akan lebih menarik untuk terus diperhatikan. Dan yang terakhir itu ada tentunya membantu menghidupkan karakter sebuah tokoh dalam pementasan drama. Jadi busana yang memang digunakan dalam karakter itu dapat menunjukkan siapa tokoh atau bagaimana karakter lakon yang sedang dijalankan dalam sebuah pementasan drama. Untuk yang terakhir adalah cahaya. Jadi dalam teater ini cahaya menjadi tampilan akhir dari konsep visual yang memang dibawakan di atas panggung. Penggunaannya juga nggak boleh asal, jadi harus menyesuaikan gambaran terhadap cerita dari pementasan tersebut. Nah, contohnya agar suasana tegang dapat tercipta, lighting cenderung dibuat redup atau agak gelap. Nah, ada contoh lain, saat latar waktunya pagi, maka tata pencahayaan itu harus dibuat semirip mungkin dengan waktu latar pagi. Kurang lebih penjelasan dari materi saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zalia Albina telah menjelaskan tentang tata panggung, tata rias, tata busana, dan cahaya. Baik, Ibu Etsa Buayu dan teman-teman, berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk dapat menunjang ataupun menyusun dalam menyusun yang kami susun untuk PPT ini. Ya, terima kasih atas perhatian Ibu Etsa, Ibu Ayu, dan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya ataupun kesalahan atas penjelasan yang telah kami paparkan sebelumnya. Baik, saya membuka sesi tanya jawab ya, yang dimana satu termin bisa 3-4 orang. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh press untuk mengaktifkan fitur angkat tangannya dan menuliskan di kolom chat. Sepertinya 3 saja, Basil ya. Oh iya, Bu. Oke. Kami membatasi sampai 3 saja ya, teman-teman. Terima kasih. Tadi sudah ada yang on mic sepertinya, Basil. Tapi gara-gara saya dia jadi off mic lagi. Oh iya. Iya, Bu. Saya tadi nggak ngefokus nih, Bu, yang on mic-nya. Bentar. Sini kita utamakan yang dari raise hand dulu ya, yang angkat tangan. Di sini ada Anissa Bilah. Kepada Anissa boleh ajukan pertanyaan. Sebelum mengajukan pertanyaan, sebutkan nama dan asal kelompoknya dari mana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Basil atas waktu dan tangannya. Mungkin saya izin bertanya sedikit. Kan tadi ada 2 naskah ya, 2 jenis naskah asli dan juga naskah saudaraan. Nah, di situ apakah ada ketentuannya bagi naskah saudaraan untuk cara memodifikasinya gitu dari naskah aslinya? Nah, kalau misalnya ada ketentuannya itu apa aja yang bisa kita modifikasi sama kalau misalnya modifikasinya itu cuma dikit, apakah itu tetap
dihitung sebagai naskah asli atau naskah saduran. Dan kalau misalnya pun sedikit yang dimodifikasi, apakah itu bisa dibilang naskah jiplak seperti itu mungkin ya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nisa Bila atas pertanyaannya. Mungkin kami izin mengulang kembali ya atas pertanyaan Anda terkait apa perbedaan ketentuan dari naskah asli dan naskah saduran itu sendiri, dan apakah misalkan naskah naskah asli ya, kalau nggak salah dengar itu misalkan memodifikasinya itu meskipun sedikit, apakah dicap sebagai naskah ciplak gitu ya? Apakah ada yang keliru atau bagaimana? Iya, Basil, atau bisa disebut sebagai naskah aslinya juga gitu, Basil. Apa dihitung sebagai naskah saduran itu? Baik, terima kasih kepada Nasbila atas pertanyaannya. Mungkin untuk memudahkan kami atau untuk mengingatkan, mungkin Anda bisa cantumkan ke kolom Zoom ya. Baik, sini ada yang kedua, Reshan dari Sani Hamidah Bahar. Ini pertanyaan ya, mau ngomong secara langsung atau bagaimana Hasnia? Ya udah mau secara langsung aja. Boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya Basa Basili. Saya Sania Hamida Bahar dengan NIM 12 016 22 050 dari kelompok 1 izin bertanya. Bagaimana? Tadi kan udah dijelaskan jenis-jenis tokoh ya. Ada tokoh, jenis-jenis tokohnya itu tadi itu ada jenis-jenis penokohan ya yang udah dijelasin sama Nawal kalau nggak salah. Nah itu tuh jenis-jenis penokohannya kan ada protagonis, antagonis, antagonis, tokoh pendukung, deuterogonis, dan tokoh figur. Nah saya mau bertanya yang tokoh deuterogonis ini bagaimana peran deuterogonis dalam membentuk perkembangan karakter protagonis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sania Hamidah Bahar atas pertanyaannya terkait tentang jenis-jenis dari tokoh dan penokohan itu sendiri. Baik, ada pertanyaan terakhir dari Monica yang dimana saya izin membacakan pertanyaan untuk nomor 3. Kita seringkali ketika menulis teks naskah drama mengalami kesulitan dalam menentukan dari tokoh dan penokohannya karena penggambarannya kurang sehingga naskah drama kurang menarik saat dipentaskan. Pertanyaannya, bagaimana membuat tokoh dan penokoh yang menarik dari yang membaca naskah dan saat dipentaskan? Baik, terima kasih kepada Monica Safitri atas pertanyaan dan sedikit pengantar ya dari Anda untuk kami dapat lebih memahami apa yang Anda pertanyakan itu. Baik, karena sini sudah ada 3 orang penanya, izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Karena kami ini berdiskusi, boleh saya lanjut. Saya persilakan kepada kelompok 4 untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 dan para penanya. Sekarang kelompok 4, silakan. Disiapkan salindianya, dicoba dulu. Dan kalau sudah siap, langsung mulai. Silakan. Baik, Ibu. Mohon sebentar ya, Ibu.
Untuk Irza, apakah boleh minta bantuannya? Iya, sebentar ya. Ada kendala share screen atau bagaimana teman-teman? Iya Ibu, ini izin. Oke, Sedang dicoba sama Irza, Ibu. baik. Apakah sudah terlihat? Sudah Irza, terima kasih banyak. Mungkin saya izin langsung memulai saja ya, Ibu. Mohon maaf apabila sedikit terkendala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4 mengenai pengertian apresiasi drama. Boleh dia berikutnya, Irza? Baik, sebelum kita memulai presentasi kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada anggota kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Anissa Bila dengan NIM 1201622011. Selanjutnya ada Lili Wulan Agustin dengan NIM 1201622015. Selanjutnya ada Putri Oktaviani dengan NIM 1201622001. Ada Anissa Faradila dengan NIM 1201622047. Ada Muhammad Faris Akbar dengan NIM 1201622049. Ada juga Muhammad Riulon dengan NIM 1201622017. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Boleh dia berikutnya, Irsa? Iya, pada kali ini kita akan sedikit membahas pada bagian pengertian apresiasi drama secara umum dan juga pengertian apresiasi drama menurut ahli. Boleh dia berikutnya? Iya, baik. Selanjutnya di sini ada pengertian apresiasi drama secara umum yang akan dijelaskan oleh Muhammad Faris Akbar. Kepadanya dipersilakan. Muhammad Faris tidak ada di Zoom, Anissa. Mungkin ada teman baik. yang bisa menjadi Iya. cadangan dulu. Iya, baik Ibu. Mungkin kepada Anissa Faradila bisa dibantu. Ya, mungkin saya izin mewakilkan saja Ibu. Selanjutnya pengertian apresiasi drama secara umum.
apresiasi drama itu adalah sebuah kegiatan memahami, menikmati, dan memberikan penilaian terhadap sebuah karya drama. Kegiatan ini melibatkan proses penghayatan terhadap cerita, tokoh, pesan, dan unsur seni lainnya yang terkandung dalam drama tersebut. Jadi apresiasi drama ini adalah sebuah seperti kata apresiasi ini sendiri, yaitu memberikan apresiasi ataupun dukungan ataupun penghargaan terhadap sebuah drama, baik itu kita menilai sebuah kegiatan drama baik itu dari unsur ceritanya, tokoh, pesan, dan unsur-unsur seni lainnya, baik itu dari naskah cerita ataupun bentuk alur bagaimana cerita itu disuguhkan pada sebuah drama. Nah, bentuknya ini bisa dapat berupa apa saja gitu, bisa dari kita penghayatan, terus kita apresiasi dengan kita mengomentari, untuk mengomentarinya ini pun tidak hanya melihat dari segi positifnya, tapi kita juga bisa memberikan komentar ataupun saran dari apresiasi dari drama yang telah ditampilkan tersebut. Mungkin itu pengertian apresiasi drama secara umum. Mungkin boleh saling dia berikutnya. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai pengertian apresiasi drama menurut ahli. Boleh saling dia berikutnya. Selanjutnya, pengertian apresiasi drama menurut ahli yang akan dibawakan oleh Putri Oktaviani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Anissa selaku moderator. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian drama menurut para ahli, yaitu ada menurut Effendi yang dimaksud drama, apresiasi drama itu adalah kegiatan membaca, menonton, menghayati, memahami, atau menghargai karya drama. Yang dimaksud ini di mana aktivitas drama ini, apresiasi drama ini tidak terbatas pada kegiatan pasif saja, seperti hanya menonton, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam dan penghayatan terhadap isi, karakter, serta pesan yang disampaikan dalam drama tersebut. Nah, kegiatan ini melibatkan interaksi antara penonton atau pembaca dengan karya seni sehingga terjadi penghargaan lebih dalam terhadap karya tersebut. Kemudian menurut Effendi kedua, di sini apresiasi drama merupakan aktivitas menggauli karya sastra secara mendalam sehingga dapat menemukan pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Dan dalam konteks drama, apresiasi ini tuh tidak berarti bahwa seseorang itu yang benar-benar mendalami sebuah drama itu tidak hanya menonton atau membaca saja. Sama seperti pengertian yang pertama. Nah, akan tetapi juga mengembangkan pemahaman yang kritis serta apresiasi emosional terhadap karya tersebut. Nah, proses ini juga memerlukan keterlibatan aktif dalam mengkritisi dan merasakan elemen-elemen dari drama secara menyeluruh. Kemudian ada dari Waluyo, di mana apresiasi sastra itu merupakan atau apresiasi drama itu kegiatan mengkaji untuk menemukan unsur-unsur yang ada dalam karya tersebut. Nah, di sini kan disebutkan unsur-unsur drama itu kan ada tema, alur, tokoh, dialog, dan latar. Nah, Waluyo ini membagi apresiasi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat menggemari, tingkat menikmati, tingkat mereaksi, dan tingkat produk. Nah, pada tingkat menggemari, pada tingkat ini seseorang mulai memiliki ketertarikan terhadap drama, namun masih bersifat awalan saja. Nah, untuk tingkat menikmati, seseorang ini sudah mulai tidak hanya mulai tertarik saja, tetapi juga mulai benar-benar menikmati dan mendapatkan kesenangan dari drama. Kemudian tingkat mereaksi. Nah, di sini seseorang sudah mulai memberikan respons kritis terhadap elemen-elemen dari drama seperti karakter, dialog, dan temanya. Kemudian keempat ada tingkat produktif. Di tingkat ini seseorang tidak hanya menikmati dan mengkritisi juga saja, tetapi mampu menghasilkan karya drama atau sastra
berdasarkan pengalaman dalam mengapresiasinya. Nah, untuk apresiasi drama ini, pasti kan melibatkan, keterlibatan aktif dalam memahami juga menghargai karya sastra, yang berkembang dari ketertarikan awal hingga kemampuan untuk menciptakan karya baru. Sekian presentasi dari saya, akan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri atas penjelasannya. Selanjutnya, mungkin boleh dia berikutnya. Ya, selanjutnya ada pengertian apresiasi drama menurut ahli juga. Di sini ada menurut Nur Hadi dalam artikel drama tahun 2011. Tahapan apresiasi drama adalah pahami sinopsis drama yang dimainkan. Bila ada sinopsis yang diberikan, pahami karakter tiap pemain. Perhatikan alur cerita, analisis siapa pemain utama, konflik apa yang muncul dari dialog antar tokoh untuk menentukan amanat. Perhatikan dialog antar tokoh, perhatikan dubbing audio dengan gerakan pemain, beri komentar terhadap pementasan. Selanjutnya ada pengertian apresiasi drama menurut Albert R. Kender di Triadi tahun 2018. Apresiasi adalah kegiatan mengartikan serta menyadari sepenuhnya tentang seluk-beluk karya seni atau karya sastra, serta menjadi peka atau sensitif terhadap gejala estetis dan artistik, sehingga dapat menikmati dan menilai karya tersebut menurut semestinya. Nah, Albert ini sendiri pun adalah seorang kritikus asal Amerika yang dia itu sering bergelut dalam bidang karya sastra ataupun karya seni. Mungkin boleh dia berikutnya. Ya, baik, di sini ada pengertian apresiasi drama menurut ahli juga yang akan dijelaskan oleh Lili Bulan Agustin. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mohon maaf Ibu harus off kamera karena lagi kurang fit ya. Oke, saya izin melanjutkan untuk pengertian apresiasi drama dari pengertian dari para ahli. Masih sama nih pengertian dari para ahli karena ada banyak ya pengertiannya. Nah, di sini saya mengambil dua pengertian. Yang pertama itu dari Herman J. Waluyo yang berpendapat bahwa apresiasi biasanya dikaitkan dengan seni. Apresiasi drama ini berkaitan dengan kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan drama, yaitu mendengarkan dan berakting dengan penuh penghayatan yang sungguh-sungguh. Kegiatan ini membuat orang mampu memahami drama secara mendalam, merasakan cerita yang ditayangkan, serta mampu menyerap nilai-nilai yang terkandung dalam drama dan menghargai drama sebagai seni dengan kelebihan dan kelemahannya. Selanjutnya di sini ada menurut Ardiana tahun 1999 yang mengatakan bahwa mengapresiasi karya drama seharusnya dilakukan dengan mengakrabi, menggauli dengan sungguh-sungguh drama itu agar memperoleh pengalaman yang hakiki. Mengakrabi drama mengandung makna bahwa subjek didik harus membaca, menonton, mencermati drama itu, memahaminya, menikmatinya, menghargainya, mengenal secara mendalam terhadap pengalaman manusia yang indah di dalam drama. Nah, yang dapat kita simpulkan dari kedua pendapat ini mungkin ya bahwa apresiasi drama ini adalah suatu kegiatan yang ada hubungannya dengan drama sehingga membuat orang ataupun kita mampu memahami drama secara mendalam dan mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam drama yang dibawakan ataupun drama yang dipentaskan. Nah, lebih bagusnya lagi nih ketika kita mengapresiasi drama itu dalam kegiatan apresiasi drama itu dapat menumbuhkan beberapa hal teman-teman dalam diri kita. Yang pertama mungkin kita bisa menemukan rasa ingin tahu tentang kehidupan di balik drama itu. Terus yang kedua juga kita ingin berlatih menjadi orang yang mementaskan drama ataupun dramawan, ataupun kita ingin menjadi seperti tokoh-tokoh yang ada dalam drama. Terus yang ketiga mungkin muncul nih rasa mendalam bahwa hidup itu seperti tergambar dalam drama. Ada yang keras, ada yang lembut, galak, terus ada yang menggoda, ada yang penuh tantangan, dan juga lain-lainnya seperti itu teman-teman. Mungkin untuk pengertian apresiasi drama dari kedua ahli ini yang
Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lili atas pemaparannya. Mungkin boleh selanjutnya berikutnya, Ilza. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian apresiasi drama masih menurut ahli yang akan dibawakan oleh Muhammad Ridwan Triwibowo. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian menurut ahli. Mungkin nggak jauh beda ya sama yang tadi dijelasin sama teman-teman saya yang lain, bahwa apresiasi drama itu ya memahami drama dari aneka sisi. Apresiasi berarti merespon drama itu menurut Endra Waswara 2011. Kegiatan apresiasi drama secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni apresiasi reseptif dan apresiasi produktif. Ini yang membeda. Ini maaf tadi ada yang iseng, sorry ya. Tadi udah dijelasin segala macam apresiasi, dan di sini Effendi membuatnya jadi lebih ringkas, di mana apresiasi drama itu jadi ada dua. Yang pertama adalah apresiasi reseptif, jadi mana ini cuma reseptif itu bentuknya penyerapan atau penerimaan ya, atau cukup menyimak aja. Kayak tadi teman-teman ngomong, merenungin ceritanya, karakternya, maknanya, itu cuma ada di kepala doang. Nah, yang kedua apresiasi produk. Nah, apresiasi produktif. Nah, ini yang bentuknya produktif, atau maksudnya yang tadi direnungin itu bentuknya itu udah jadi berupa tanggapan, bisa diskusi, atau kita bisa paling gampangnya ya nulis resensi drama, terus dikait-kaitin sama hubungan sekitar. Paling itu aja. Terima kasih, semuanya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ridwan atas pemaparannya. Mungkin selanjutnya akan ada, ya boleh selanjutnya. Ya, selanjutnya ada bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh Anissa Faralila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, jadi apresiasi drama itu secara keseluruhan adalah kombinasi dari pemahaman estetika, analisis kritis, dan konteks sosial yang menjadikan pengalaman drama menjadi lebih berarti. Apresiasi ini dapat dipahami sebagai proses pemahaman, penilaian, dan penghargaan terhadap karya seni drama yang bisa dilakukan secara reseptif maupun produktif. Sekian dari kesimpulan presentasi kali ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Anissa. Boleh selanjutnya berikutnya. Baik, di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh selanjutnya berikutnya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan, diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin bisa 1 hingga 3 orang yang ingin mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya kepada Anissa. Biasanya Amir tuh punya pertanyaan. Silakan Amir. Tidak ada? Silakan yang ada pertanyaan untuk pengertian apresiasi drama, teman-teman ya. Tadi kan dari berbagai macam perspektif yang ditunjukkan oleh kelompok 4 ya.
Ya, silakan. Ada yang mau berpendapat mungkin, mau menambahkan, boleh. Atau mau berdiskusi saja gitu ya. Ada untuk kelompok 4? Belum ada? Ada pertanyaan dari Basil, Ibu. Oh, maaf tidak terlihat di chat. Wah, Basil masuk. Saya izin membacakan pertanyaan dari Basil. Basil dari kelompok 3, apakah kritik terhadap suatu drama dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi? Bagaimana kritik yang konstruktif dapat meningkatkan kualitas apresiasi drama di kalangan masyarakat? Mungkin terima kasih banyak Basil atas pertanyaan yang diajukan. Boleh kepada teman-teman yang lainnya jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, boleh diajukan di kolom Zoom atau chat Zoom pun boleh. Terima kasih. Silakan. Tadi Fatima sempat on mic nih. Fatima mau bertanya? Fatima Najma. Oh, terpencet mungkin ya. Oke, yang lain silakan teman-teman. Yuk, tentang, oh ini di chat. Siapa nih di chat nih? Oh, terpencet. Oke. Silakan, yuk. Ada satu lagi, dua lagi. Sudah, yakin? Siapa ini di chat nih? Waduh, sepi ya kalau kata Basil ya. Silakan teman-teman yang mau meramaikan yuk untuk kelompok 4 tentang pengertian apresiasi drama. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Oh, kalau kata Lili karena pengertian aja teman-teman ya. Selama kalian sudah saling mengerti, atau kalau kata Basil maunya dimengerti, waduh, jadi sepi deh. Silakan. Ada lagi? Sepertinya nggak ada, Ibu. Oke deh. Silakan Lili. Oh, tapi Lili kan kelompok 4. Nggak ada, Ibu. Nggak ada lagi. Baik, kalau begitu ya kita langsung ke sesi berdiskusi atau sesi jawab ya oleh kelompok 3. Silakan dipandu oleh Basil. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya kembali, Ibu. Eh, saya izin bukan enggak ya, izin melanjutkan ya sesi tanya jawab dari untuk kelompok 3 ya. Karena yang yang pertama itu Anissa Bila akan didahulukan, yang dimana akan dijawab oleh Zaki Amanah. Kepada Zaki Amanah saya persilakan. Salah deh. Azalia dan Audi, maaf. Pada Azalia dan Audi saya persilakan. Boleh kepada Azalia ataupun Audi yang mau menjawab pertanyaannya dari Anissa Bila. Siapa aja mau duluan boleh. Oke, mungkin saya izin menjawab ya pertanyaan dari Anissa bilang. Oh ya, sebelumnya
izin membacakan pertanyaannya. Pada naskah saduran, apakah ada ketentuan atau berapa banyak hal yang bisa dimodifikasi dari naskah aslinya? Atau jika lebih banyak naskah asli yang digunakan dibandingkan dengan modifikasi, apakah naskah tersebut masih dianggap naskah saduran atau bisa dianggap naskah jiplakan? Mungkin dari naskah saduran ini memang sebenarnya itu nggak ada ketentuan yang baku, jadi mengenai beberapa banyak yang bisa dimodifikasi atau membatasi seberapa banyak yang harus diubah atau boleh diubah dalam sebuah naskah itu, jadi nggak ada batasannya. Nah, memang dalam sebuah naskah saduran ini diharapkan ada mencerminkan gitu interpretasi dan kreativitas dari penulis naskah itu dalam menyampaikan kembali, bukan menjiplak, jadi menyampaikan kembali ide-ide dari naskah yang aslinya. Mungkin jika naskah baru lebih banyak memuat konten dari naskah asli tanpa menambahkan perspektif baru, maka dapat dipertimbangkan sebagai sebuah plagiat. Jadi sebaiknya memang penulis saduran ini mengutamakan keseimbangan antara penghormatan terhadap naskah asli dan juga inovasi dalam penyampaiannya. Mungkin dari saya segitu, boleh ditambahkan anggota kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin menambahkan dari pertanyaan saya untuk jawaban Anissa Dila. Untuk pertanyaan kedua itu adalah jika lebih banyak naskah asli yang digunakan dibandingkan naskah modifikasinya, apakah naskah tersebut masih dianggap naskah saduran? Nah, terkait itu tuh jawabannya naskah tersebut masih dianggap naskah jiplakan, bukan naskah saduran, karena dalam hal ini tuh penyadur atau penulis ini nggak menciptakan karya baru, melainkan hanya menyalin karya orang lain, dan konteks minimnya itu kayak bisa berupa mengganti beberapa kata atau frasa tanpa mengubah struktur atau esensi dari ceritanya. Jadi ya paling-paling seharusnya mencerminkan tadi yang balik lagi ke jawaban dari Azal ya, di mana penyadur ini mencerminkan interpretasi dan kreativitas penulisnya dalam menyampaikan kembali ide dari naskah aslinya. Segitu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Azalia dan Audi. Mungkin saya izin mengutarakan pendapat saya ya terkait atas pertanyaannya Anissa Bila terkait naskah saduran, naskah jiplakan itu. Jadi pada naskah saduran itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk membedakannya dari naskah jiplakan. Jadi naskah saduran itu tidak serta-merta langsung boleh gitu untuk langsung dibuat, harus ada ketentuannya. Yang ketentuan pertama itu mengubah cerita itu tanpa menghilangkan cerita aslinya. Jadi penyaduran naskah drama melibatkan proses mengubah cerita lain. Penyaduran naskah drama melibatkan proses mengubah cerita lain tanpa menghilangkan garis besar cerita aslinya. Yang dimana misalkan naskah saduran itu misalkan tidak menghilangkan garis besar dari cerita aslinya, menandakan bahwa esensi dari teks aslinya itu, teks drama aslinya itu harus dipertahankan meskipun ada modifikasi pada detailnya. Lalu ketentuan pertama yaitu secara garis besar tidak menghilangkan lah. Yang kedua itu mencantumkan sumber-sumber gagasan. Nah, tentu kan untuk berbagai suatu konten-konten itu kan ini ya, untuk di era ini kayak udah begitu ketat ya terkait jiplak-jiplak yang maka dari itu kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mendapatkan label copyright atau penjiplakan itu. Jadi untuk menghindari penjiplakan ini sangat penting bagi pengarang yang membuat naskah saduran ini untuk mencantumkan sumber-sumber gagasan atau ide yang dituangkan dalam hasil saduran. Ini menunjukkan bahwasannya naskah saduran yang dibuat ini memang bukan karya aslinya itu, memang ada adaptasi dari karya-karya lain. Terus hak cipta dan perlindungan. Tentu negara kita kan merupakan negara hukum ya, yang dimana segala lini kehidupan itu sudah diatur oleh negara, yang dimana tercantum dalam undang-undang. Nah,
untuk undang-undang hak cipta ini proses pelindungan suatu karya itu udah dilindungi di Undang-Undang Nomor 28 ya tahun 2014. Jadi kita tidak boleh seenaknya untuk membuat karya yang misalkan ya tidak boleh semena-mena untuk langsung membuat karya karena misalkan kita memang terbukti terbukti penjiplaknya, yang mau nggak mau kita harus bersedia untuk berhadapan dengan hukum. Lalu ketentuan terakhir yakni kebijaksanaan sutradara dan penulis. Nah, untuk memastikan agar biar sama-sama enak nih antara penulis drama yang seduran dengan atas adaptasi ini itu perlu adanya diskusi itu apa alias yang membuat saduran ini meminta izin kepada yang aslinya ini apakah boleh untuk menyadur karyanya. Kalau memang tidak boleh, janganlah kalian untuk melawan, untuk menerabasnya gitu. Ya itu tadi nanti kalian akan berurusan dengan hukum. Jadi secara keseluruhan naskah saduran yang dilakukan dengan benar dan mencantumkan sumber-sumber gagasan akan dianggap sebagai adaptasi yang sah dan tidak dapat disebut ciplakan. Jika modifikasi yang terlalu besar-besaran dan menghilangkan esensi dari teks aslinya itu, maka dapat dianggap sebagai naskah jiplak. Begitu Anissa Bila, apakah sudah memuaskan atas pertanyaan Anda? Belum? Sangat jelas. Terima kasih Basil, Audi, dan Azilea atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali kepada Anissa Bila. Selanjutnya, karena yang bertanya kedua itu ada Sania, Amida, akan dijawab oleh Nawayu. Kepada Nawayu, saya silakan. Oke, baik Basil, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sania. Itu berkaitan dengan bagaimana peran deuteragonis dalam membentuk perkembangan karakter protagonis. Jadi kan tadi aku udah jelasin kalau misalkan deuteragonis ini kan berperan penting sebagai pembentuk atau enggak pembentuk terkait perkembangan karakter protagonis dan cerita atau tokoh yang baik itu. Nah, meskipun utamanya itu pada protagonis, interaksi dengan deuteragonis dapat memperkaya gitu dinamika cerita. Jadi nggak melulu terkait dengan dia itu kata monoton gitu. Jadi memberikan dimensi lain atau enggak dimensi tambahan terhadap perjalanan protagonis. Nah, dari perannya itu tuh peran dari deuteragonis itu tuh bisa terhadap karakter protagonis ya bisa menjadi kontras dan pelengkap. Jadi fungsinya itu untuk kontras dan pelengkap. Itu seringkali memiliki karakter yang berbeda dari protagonis sehingga menciptakan kontras yang menonjol kekuatan dan kelemahan protagonis. Lalu perannya juga bisa untuk menjadi sumber dukungan atau konflik gitu. Yaitu dapat berfungsi sebagai teman ataupun bahkan saingan protagonis. Sebagai teman, mereka bisa menjadi pendukung moral yang membantu protagonis melewati krisis emosional dan tantangan. Lalu perannya juga bisa menjadi pendorong perubahan, terus ada cermin emosional dan penggerak plot tambahan. Mungkin itu saja dari saya. Apakah dapat menjawab? Dapat terjawab, Oke, baik. Terima kasih kembali. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Sania yang sudah mengajukan pertanyaan dan terima kasih juga kepada Nawayu yang sudah menjawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir yakni dari Monica Safitri yang akan dijawab oleh Zaki Amanah. Kepada Zaki Amanah, saya persilakan. Baik, terima kasih Basil. Di sini saya izin mengkonfirmasi pertanyaan dari Monica, yaitu kita sering kali ketika menulis teks naskah drama mengalami kesulitan dalam menentukan dari tokoh dan penokohannya karena penggambaran kurang
karena penggambarannya kurang sehingga naskah drama kurang menarik saat dipentaskan. Pertanyaannya, bagaimana membuat tokoh dan penokohan yang menarik dari yang membaca naskah dan saat dipentaskan? Jadi di sini untuk dari yang membaca naskah tersebut, cara membuat tokoh dan penokohan yang menarik ada dua. Yang pertama yaitu dengan pengembangan karakter yang kompleks. Di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu menjadi konflik internal dan eksternal, yaitu membuat karakter yang tidak hanya menghadapi konflik dari luar, tetapi juga menghadapi konflik internalnya. Dan yang kedua yaitu dari latar belakang yang menarik, dengan memberikan latar belakang yang terkait karakter, seperti pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang mereka anut, atau tujuan hidup mereka. Dan yang kedua yaitu dikhususkan pada dialog. Di sini dikhususkan pada dialognya dengan gaya bicara yang khas. Jadi setiap karakter harus memiliki gaya bicara yang unik. Ini bisa tergantung pada latar belakang sosial, pendidikan, atau pengalaman hidup mereka. Cara bicara yang khas membuat karakter lebih hidup dan mudah diingat. Yang kedua itu subteks dalam dialog. Jadi jangan hanya fokus pada apa yang dikatakan karakter, tapi juga apa yang mereka pikirkan atau yang disembunyikan juga dikatakan. Jadi di sini subteks adalah informasi yang ada di bawah permukaan dialog, yaitu yang menambah kedalaman dan ketegangan. Lalu selanjutnya yang pada saat dipentaskan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, agar tokoh dan penokohan itu menarik dalam pementasan drama, maka harus dilakukan casting pemain terlebih dahulu agar bisa menjiwai tokoh yang akan dibawakan. Biasanya ini dilakukan oleh sutradara agar dapat berhasil memilih pemain sesuai tokoh dengan karakternya. Sekian jawaban dari saya, apakah dapat terjawab, Ponik? Bagaimana Monica? Apakah sudah terjawab? Ya, oke. Terima kasih kepada Monica atas pertanyaannya dan juga terima kasih juga kepada Zakia Mana. Baik, karena pertanyaan sudah kami jawab semuanya, maaf apabila penjelasan yang telah kami jelaskan tadi itu masih memiliki kekurangan. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 4 untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima Bapak. kasih. Iya, baik Ibu. Silakan Anissa. Baik, saya mungkin langsung saja izin menjawab pertanyaan dari Basil tadi. Nah, pertanyaan dari Basil akan dijawab oleh Muhammad Faris. Kepada Faris, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar jelas, Faris. Baik, terima kasih Bu. Izin menjawab ya pertanyaan Basil tadi. Secara gampang itu ada dua pertanyaan, tapi pertanyaan yang pertama bedanya apresiasi sama kritik drama ya. Tapi di sini saya bakal jawab secara menyeluruh aja, yaitu apresiasi dan kritik sastra. Kalau kita lihat ya Sil ya, dari apa yang kita udah tekuni gitu di perkuliahan, bahwa memang secara perbedaan itu sangat jelas ya. Dari mata kuliah juga dibedakan gitu. Kalau apresiasi, kritik ya kritik. Nah, kalau kritik sastra itu bisa Basil temuin di mata kuliah kajian yang udah Basil lakuin juga semuanya dari semua genre sastra kayak puisi, prosa, dan juga drama di semester 4 kemarin gitu. Nah, bedanya tentu kalau ini menurut pendapat pribadi saya, kalau di mata kuliah apresiasi yang saya dapetin itu daripada sastra-sastra yang udah kita pelajari bareng-bareng, itu diapresiasi ya kita cuman benar-benar mengapresiasi aja gitu, menyimak, pemirsa, mendengarkan, membaca, ataupun dan lain sebagainya gitu. Atau melakoni gitu, misalnya di drama ini gitu. Dan kita punya keyakinan bahwa ya apapun yang maksudnya kita punya keyakinan ya sastra yang kita apresiasi ini benar gitu, nggak ada tendensi kemana-mana, nggak ada hubungannya dengan A, B, C, D gitu. Nah bedanya dengan kritik atau kajian yang udah kita pelajari juga, yaitu dia bedanya jelas ya, kritik yaitu kita tujuan paling utamanya sih untuk ya mengkritik gitu, menilai gitu, menganalisis. Terus juga nanti ada dikait-kaitan dengan entah
unsur intrinsik kah, unsur ekstrinsik kah, juga ada kaitan kajiannya dengan ilmu-ilmu interdisipliner kayak misal sosiologi, psikologi dan lain-lain. Terus pertanyaan keduanya, nah itu bedanya apresiasi dan juga kritik gitu. Nah, kritik untuk selanjutnya yang tadi dibahas pertanyaan untuk sebagai salah satu kritik, mohon maaf, kritik yang konstruktif dapat meningkatkan kualitas apresiasi drama di kalangan masyarakat. Nah, kritik. Jadi Basil sendiri udah punya pemahaman kritik itu harus konstruktif ya. Memang kritik itu harus konstruktif, harus membangun gitu daripada sesuatu yang dikritiknya. Karena gini ya Sil ya. Apa yang dikritik itu, mohon maaf, siapa yang mengkritik itu punya standar-standar, punya pakem-pakem kritiknya sendiri gitu. Kan kita juga udah diajarin ya yang kita pelajari selama ini kritik yang dilakukan secara objektif dan ilmiah gitu. Jadi punya pakem-pakemnya sendiri, standar kualitasnya sendiri. Jadi nggak bisa sembarangan kritik gitu. Pasti ada landasan teorinya, pasti ada metode cara mengkritiknya gitu. Nah, itu kritik yang konstruktif yang dibilang sama Basil tadi, itu secara nggak langsung memang meningkatkan apresiasi drama ataupun sastra di kalangan masyarakat gitu. Sebagaimana kritik sendiri udah membawa atau membangun genre sastra itu sendiri ke satu tahap atau beberapa tahap yang lebih maju gitu. Juga kan secara gampangnya gitu ya, kritik membangun atau ya berkembangnya genre sastra itu justru karena adanya kritik-kritik yang dilakukan oleh para kritikus, mahasiswa, akademisi dan lain-lain gitu kira-kira. Bagaimana Basil? Iya Bu, cukup Bu atas jawaban dari Faris Bu. Oke, baik. Selebihnya saya kembalikan ke Anissa. Baik, terima kasih kepada Faris yang telah menjawab pertanyaan dari Basil. Terima kasih juga Basil yang telah mengajukan pertanyaannya. Mungkin cukup sekian pemaparan dan sesi diskusi dari kelompok 3 dan 4. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada... Terima kasih. Waalaikumsalam Anissa. Yuk teman-teman, kita mengapresiasi 2 kelompok hari ini ya, kelompok 3, kelompok 4 dan para penanya. Ya, luar biasa. Oke, baik. Ini saya sama Bu Ayu tadi sudah berdiskusi dan menemukan ada satu pertanyaan yang menggelitik nih, menarik ya. Terutama nanti ini sebuah pertanyaan yang akan terkait dengan aktivitas teman-teman di mata kuliah ini, yaitu menulis naskah. Nah, Bu Ayu, mana Bu Ayu pertanyaan yang menggelitik tadi, Bu Ayu? Silakan. Yang geli-geli gitu ya buat saya. Betul, geli-geli, gelisah, geli-geli basah. Oke. Pertanyaan dari Monica Syafitri. Ketika kita menulis teks naskah drama dan mengalami kesulitan dalam menentukan tokoh dan penokohannya karena penggambaran kurang, jadi bagaimana nih caranya supaya naskah dramanya itu bisa menarik untuk dipentaskan gitu ya. Mungkin sedikit menambahkan Bu Etsa. Jadi usahakan ketika kita ingin menulis sebuah naskah drama, kita sudah melakukan riset dan observasi. Jangan sampai fenomena atau masalah yang ditangkap itu sebenarnya nggak penting-penting banget untuk dipentaskan. Jadi bermula dari fenomena atau masalah, apa yang kira-kira menarik, dan menurut saya si penulis naskah juga harus memiliki kemampuan imajinasi yang bagus, dan dia juga bisa memosisikan diri apabila dia ada di tokoh tersebut. Agar naskah drama yang ditulis jadi lebih hidup, dan nggak jarang penulis naskah ini kan juga nanti akan menjadi sutradara tuh biasanya, karena dia tahu betul apa yang dia tulis dan apa yang diharapkan dari aktor yang akan menampilkan naskah drama tersebut. Jadi ketika menulis naskah drama sesuai dengan riset, observasi sesuai fenomena yang sudah dia analisis sebelumnya, dia pantau, dia tilik ya, kemudian dia juga sudah mengimajinasikan si tokoh ini cocoknya seperti ini, karakternya si tokoh ini cocoknya begini. Dia
dia akan lebih mudah juga nanti ketika memilih aktor-aktor yang akan mementaskan tokoh dan penokohan tersebut. Seperti itu. Itu sih Bu Etsa, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Sepakat teman-teman ya. Jadi memang supaya drama kita lebih menarik dan kita sebagai penulis naskah itu bisa apa ya bukan menumbuhkan, memunculkan tokoh yang relevan dan penokohannya menarik itu memang berangkat dari fenomena. Nah, makanya nanti teman-teman kalau Anda belajar tentang penulisan naskah ya, itu ada satu prinsip yang namanya penulisan naskah berdasarkan verbatim. Ya, ini sebenarnya salah satu turunan dari teori psikologi. Ya, jadi verbatim itu adalah teman-teman menulis naskah sesuai dengan apapun ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang jadi subjek yang menarik bagi Anda gitu. Misalnya kalian mewawancarai pengemis ya. Hasil wawancaranya jadi kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran yang diungkapkan si pengemis itu kalian jadikan naskah. Kalian masukkan ke dalam naskah. Jadi sangat relevan nantinya ya karena memang naskah yang Anda buat ini didasarkan pada orang yang benar-benar ada, tokoh yang benar-benar ada, konflik kehidupan yang benar-benar dihadapi. Lalu secara luas verbatim ini akhirnya bisa dimaknai dengan bagaimana menulis naskah dengan melihat fenomena atau peristiwa yang paling dekat dengan kehidupan kita. Sehingga kisahnya dan tokoh-tokoh atau orang-orang terlibat di dalamnya itu semuanya relevan. Sehingga sebagai penulis kita tidak kesulitan ketika mau menghidupkan tokoh-tokoh itu. Itu ya. Tapi memang teman-teman, mohon maaf ya. Iya. Baik, mohon maaf. Nah, tapi teman-teman, kadang kan kita, bukan kadang ya, seringkali ketika kita membaca naskah drama, itu kan kita lihat sepertinya tokoh-tokohnya ya, itu sangat datar atau sangat polos, sangat plain gitu ya. Kalau kita bicara rasa susu misalnya ya, rasa plain. Jadi kok tidak ada pengesanan apapun ya. Mungkin secara fisik saja ada pengesanan tokoh A ini dia orang Jawa, suka berpakaian surjan gitu misalnya. Oh, atau orang B, oh dia ini seorang kuli angkut, jadi badannya kekar atau besar. Tapi selebihnya mungkin tidak terasa kuat penokohannya begitu ya sampai pada perwatakannya. Tapi memang itulah adanya naskah drama itu karena nanti penghidupan si tokoh-tokoh itu di atas panggung itu adalah tugas sutradara, tugas aktor-aktornya dalam menafsirkan tokoh-tokoh yang akan bermain itu. Gitu. Misalnya ada tokoh A yang dikatakan dia seorang laki-laki, berasal dari Jawa, orangnya dikatakan lemah lembut, gitu ya. Kemudian penampilannya sederhana, itu kan kata-kata dalam naskahnya gitu ya. Nah, tapi bagaimana sutradara nanti menginterpretasikannya sehingga nanti pemain yang akan memainkan tokoh A itu harus seperti apa penampilannya. Begitu pula si aktor yang akan memainkan tokoh A ini, dia menginterpretasikan tokoh A ini seperti apa. Sehingga tutur kata lemah lembutnya itu bagaimana di atas panggung nanti. Kemudian tindak tanduknya, perangai lemah lembutnya itu seperti apa. Nah, itu adalah tugas si aktornya tadi. Gitu ya. Ya, terima kasih Sania. Mohon maaf ya sudah habis teman-teman, tapi sedikit tambahan saja gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin dari Bu Ayu Bu untuk ini menambahkan sedikit 1 menit mungkin. Sudah cukup sepertinya Bu Etsa. Baik, sudah diingatkan ini ya kita. Baik teman-teman semua, terima kasih sekali lagi ya dan mohon maaf karena kita melebihi waktu. Tapi hari ini bagus sekali presentasinya ya. Dan semoga bisa menambah nanti untuk pengetahuan teman-teman ketika kita sudah berpraktik menulis sampai nanti mementaskan drama. Baik, kita cukupkan Bu Ayu ya. Siap, Bu. Oke deh, baik. Terima kasih Bu Ayu, terima kasih teman-teman untuk kelas hari ini.
Saya mohon izin mengakhiri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Etsa dan Bu Ayu. Ya, terima kasih teman-teman ya. Mohon izin pamit. Ya, Ibu.